Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, pemimpin sejati itu lahir dari bakat atau ditempa oleh tantangan? Ya, leadership atau kepemimpinan itu sebetulnya bukan sepenuhnya dilahirkan. Bahwa ada bakat, talenta betul, tapi itu sebagian kecil aja. Tapi keterampilan atau skill leadership atau leadership skill itu bisa dikembangkan, bisa ditempa, ya, bisa diasah sepanjang ada 3 faktor yang memenuhi syarat. Faktor pertama, ada kemauan dari seseorang untuk belajar sungguh-sungguh, untuk ditempa secara sungguh-sungguh, dan mau untuk terbuka sebagai katakanlah gelas kosong. Kalau dia sudah menetapkan dirinya sebagai gelas penuh, menganggap sudah pandai, sudah tahu, ya tentu ilmunya akan terbatas, keterampilannya akan terbatas. Jadi yang pertama, syaratnya ada kemauan yang keras untuk belajar, menempa diri untuk menjadi pemimpin. Syarat yang kedua, pergaulan, interaksi, dan komunikasi dia harus luas, harus banyak. Jadi pemimpin tidak cukup hanya dengan membaca satu buku. Pemimpin tidak cukup hanya dengan melihat satu sosok. Tapi pemimpin yang tangguh adalah pemimpin yang melihat sumber-sumber inspirasi kepemimpinan dari berbagai macam sumber. Dari berbagai macam buku, dari berbagai macam keadaan, dari berbagai macam tokoh, sehingga dia bisa meramu, dia bisa melihat, oh, ternyata leadership style yang lebih baik, yang lebih efektif seperti ini. Karena leadership is about effectiveness, ya, tentang efektivitas. Nah, jadi tidak cukup belajar dari satu buku. Dia harus banyak bergaul, dia harus banyak ikut acara demi acara, organisasi demi organisasi, supaya dia bisa menarik kesimpulan-kesimpulan pembelajaran terbaik yang bisa dia terapkan. Nah, yang ketiga, syaratnya supaya menjadi pemimpin yang strong, yang kuat nih, adalah dia harus ingat tujuan kepemimpinannya itu bukan untuk ambisi pribadi. Jadi harus ada pengabdian di sini, harus ada pengorbanan. Karena ketika pemimpin itu berorientasi kepada ambisi pribadi, dia akan merasa zonk, dia akan merasa rugi. Setiap langkah yang dia langkahkan ke tempat-tempat tertentu tidak ada uangnya, bahkan mengeluarkan uang. Nah, jadi dia berorientasi kepada pengabdian, dia berorientasi kepada pengorbanan, walaupun kepemimpinan dia di area komersial misalnya, bahwa karena prestasinya dia diangkat menjadi GM, menjadi CEO, menjadi COO, itu urusan lain. Tetapi nggak bisa dia memburu, dia mengejar untuk kepentingan sendiri. Itu bukanlah pemimpin yang sejati, itu bukanlah pemimpin yang tangguh, yang kuat. Pemimpin yang kuat orientasinya selalu kepada pengabdian, pengorbanan, keikhlasan, bahwa dari situ dia dapat kredit, dia dapat reward. Itu urusannya adalah kepada nasib, itu urusannya kepada blessing, bahwa dia karena menanam kebaikan demi kebaikan, pengorbanan demi pengorbanan, dia mendapatkan faedah, dia dapatkan manfaat pribadi, di samping tentu sudah memberikan manfaat kepada banyak orang. 3 hal itu mudah-mudahan bisa dicamkan bagi calon-calon pemimpin masa depan. Anda harus punya kemauan yang tinggi, Anda harus banyak bergaul, dan Anda harus berorientasi kepada jiwa pengabdian, pengorbanan, dan keikhlasan. Mudah-mudahan cukup membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.